Salam bagimu, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kita semua sehat di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu ke-6 setelah Trinitatis. Firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita semua saudaraku, tertulis dalam kitab Amos pasal 7, dimulai dari ayat 10 sampai ayat 17 saudara-saudaraku. Sebagaimana kita mengetahui saudaraku, Nabi Amos sering disebut sebagai Nabi Keadilan Allah. Dia menyampaikan berita keadilan baik di tengah-tengah sebuah kumpulan bangsa, baik di dalam persekutuan di bait suci. Amos mengkritik perlakuan penguasa pada ketika itu yang menindas orang-orang miskin, yang mengambil dan merampas hak-hak para janda. Amos mengkritik mereka semua supaya menegakkan keadilan di tengah-tengah sebuah bangsa. Karena satu bangsa yang besar adalah bangsa yang mewujud di dalam keadilan demi masyarakat, demi bangsa yang adil dan makmur. Demikian juga hal saudara-saudaraku di bait Allah. Amos mengkritik para pelaku seremoni yang rajin dalam ritus-ritus, tetapi tidak menegakkan keadilan kepada kehidupan secara bersama, tidak menyatakan apa yang menjadi kebenaran di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Begitulah Amos, saudaraku, Nabi keadilan Allah yang menyampaikan suara Allah, yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan, penyambung lidah Allah untuk menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan di tengah-tengah kehidupan, baik kehidupan secara bangsa, baik kehidupan di tengah-tengah bergereja atau di bait Allah, saudaraku. Ini jugalah yang disampaikan oleh Amos dalam nas khotbah kita ini. Setelah Tuhan memberikan penglihatan kepada Amos, Amos menyampaikan itu di Betel, di bait Allah. Ada 5 penglihatan sebagai nubuat yang disampaikan Allah melalui Amos. Yang pertama, penglihatan yang pertama itu adalah belalang. Jadi ada sekumpulan, sekawanan belalang yang habis menghantam semua tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah. Ini adalah bentuk dari hukuman Allah kepada bangsa itu. Ada yang kedua penglihatan api. Api yang membakar hangus semua samudra raya dan tanah. Dan ini juga adalah sebuah bentuk dari amarah Tuhan terhadap bangsa yang tidak setia lagi kepadanya. Dan Allah, Tuhan, memberi perhitungan kepada bangsa Israel yang telah berlaku tidak setia kepadanya dengan penglihatan ketiga yaitu tali sifat. Tali sifat ini adalah sebuah tali tapi di ujungnya ada timah bulat, dan sering ini digunakan oleh tukang-tukang bangunan untuk melihat tegak lurusnya sebuah tembok. Dan itu adalah yang dipakai oleh Tuhan mengukur bagaimana kesetiaan bangsa Allah, bangsa Israel ini kepada Tuhan. Tetapi ternyata mereka semua sudah jauh, sudah serong dan sudah melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Ketika nubuat ini disampaikan, saudara-saudaraku, di Betel ada seorang imam yang menyampaikan kepada Yerobeam, dan dia berkata kepada Yerobeam, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel
Negeri ini tidak lagi menahan segala perkataannya. Itu yang disampaikan oleh Amazia, seorang imam di Betel, kepada sang raja pada ketika itu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Amos adalah apa yang dinyatakan oleh Tuhan melaluinya dengan nubuatan-nubuatan ini. Namun ada imam yang di Betel ini, Amazia, melaporkan apa yang disampaikan oleh Amos kepada Yerobeam. Tujuannya, saudaraku, apa? Supaya Yerobeam membenci, supaya penguasa pada ketika itu, raja pada ketika itu, marah terhadap Amos. Dan kemudian Amazia, saudaraku, menyuruh pergi Amos. Dia berkata, pergilah, enyahlah ke tanah Yahuda. Ini yang dilakukan oleh Imam Amazia, mengusir Amos dari Betel itu. Saudara-saudaraku, inilah kehidupan, inilah gambaran dari kehidupan dunia ini, di mana kebenaran diberitakan, akan banyak orang yang menolaknya. Di mana dinyatakan berita keadilan, saudara-saudaraku, akan banyak orang yang tidak suka dengan itu. Segala usaha, segala upaya dilakukan untuk mengusir, untuk membuang, dan bahkan untuk membunuh orang-orang yang menyatakan kebenaran dan keadilan itu, saudara-saudaraku. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, Amos, seorang gembala, berseru dan menyatakan kepada Amazia bahwa sesungguhnya ini bukan persoalan dia nabi atau tidak, tetapi ini adalah persoalan di mana kita harus memberitakan kebenaran kepada semua bangsa. Ketika ada ketidakadilan, di sana ada keberanian menyatakan apa yang benar, apa yang adil, melakukan apa yang adil. Di mana ada orang yang tidak menyukai apa yang benar itu, saudara-saudaraku, bukan berarti kita berhenti untuk menyatakan keadilan dan kebenaran itu, saudara-saudaraku. Inilah yang disuarakan oleh firman Tuhan kepada kita saat ini, supaya kita di dalam kehidupan bersama, di dalam kehidupan relasi dengan orang lain, kebenaran itu menjadi ciri kita. Kebenaran itu menjadi citra diri kita, jati diri kita. Kebenaran itu tentunya adalah kebenaran yang berpadanan, yang dikehendaki oleh Tuhan dan yang diperintahkan oleh Tuhan, saudara-saudaraku. Dengan berbuat demikian, sekalipun ada konsekuensi logis yang harus kita tanggung, namun kita sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita sudah menjadi alat Tuhan, menjadi murid Tuhan yang setia, menyatakan apa kehendaknya di tengah-tengah kehidupan. Saudara-saudaraku, apa yang bisa kita petik dari firman ini tatkala kita masih menghadapi pandemi COVID, saudara-saudaraku, adalah sebuah tindakan yang adil apabila kita memperhatikan dan peduli terhadap sesama kita yang terpapar COVID. Adalah sebuah bentuk yang benar dalam kehidupan apabila kita peduli dan menolong, membantu sesama kita yang terpapar COVID di dalam kehidupan kita. Terakhir ini, saudara-saudaraku, setiap hari peningkatan COVID itu semakin signifikan. Banyak orang yang sudah dirawat, bahkan rumah sakit sudah penuh, hampir penuh Wisma Atlet. Semua ini marilah kita rasakan, marilah kita peduli, mari kita menyatu dengan penderitaan yang dialami oleh sesama kita. Tindakan seperti ini adalah adil dan benar. Ketika sesama saya menderita, saya akan turut juga merasakan penderitaan mereka. Dan ketika saya merasakan penderitaan itu, maka saya akan memberikan sesuatu, akan melakukan sesuatu, meringankan beban, membantu mereka yang terpapar COVID ini. Kiranya kebenaran akan firman Tuhan tetap hidup di dalam diri kita semuanya, sekalipun keadaan kita sulit, sekalipun kita menghadapi banyak pergumulan.
Sekalipun pandemi COVID ini semakin meningkat, tetapi kebenaran itu mari terus kita nyatakan, saudara-saudaraku. Tuhan memberkati kita semua di dalam gumul juang kehidupan ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri firman kehidupan yang telah menyapa kami hari ini. Kebenaran dan keadilan adalah perbuatan Tuhan. Dan Tuhan menyukakan diri ketika kami semua berlaku di dalam adil dan benar di tengah-tengah kehidupan. Kami lebih menyukakan diri untuk mengikuti perintah Tuhan daripada mengikuti keinginan kami dan pikiran kami. Kami tetap berani untuk menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di tengah-tengah persekutuan sosial. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, diagungkan, dan dimasyhurkan. Dan biarlah firman ini hidup di dalam diri kami. Tatkala kami masih menghadapi pandemi COVID yang semakin hari semakin meningkat, biarlah kami menghadapinya di dalam iman percaya kami akan Kristus Yesus yang sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam kehidupan kami, demi keselamatan, demi kemerdekaan kami, demi hidup kekekalan di dalam Tuhan. Sertai dan berkatilah seluruh umat-Mu, saudara-saudara kami yang sekarang terbaring di rumah sakit dan di Wisma Atlet. Sertai mereka ya Tuhan, kuatkan mereka ya Allah Bapa di dalam surga. Berikan mereka semangat baru dan jamahlah mereka ya Allah. Lawatlah kehidupan mereka, supaya dengan lawatan dan jamahan Tuhan mereka mengalami kepulihan dan kesembuhan. Karena Engkaulah Tuhan Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar itu di dalam kehidupan kami, yang mampu memberikan dan membuat mukjizat di dalam kehidupan kami. Sertailah kami semuanya ya Allah, dan selalu kami setia beriman kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan ini. Biarlah persekutuan kami, kehidupan kami, Tuhan anugerahkan berkat, Tuhan berikan damai surgawi, Tuhan berikan pengharapan yang hidup. Dengan demikian hidup ini kami jalani di dalam pengharapan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di dalam surga, terpujilah nama-Mu, dimuliakanlah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudaraku, firman Tuhan sudah kita dengarkan. Lakukanlah firman Tuhan di dalam kehidupanmu, maka bahagia dan sejahtera akan kita alami, saudara-saudaraku. Saya ucapkan selamat hari Minggu bagimu, saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus.